SD Negeri 1 Pesagi, teman-teman sejawat, dan Ibu CGP, Ibu Bulan. Jadi hari ini kita akan melakukan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sesuai dengan cita-cita sekolah yang diinginkan. Nah, adapun tujuan dari diskusi ini adalah memberikan kesempatan kepada calon guru tunggal Ibu Wulan untuk belajar memfasilitasi diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Dalam proses belajar memfasilitasi ini, walaupun maksudnya dalam proses belajar, tetapi kita juga akan melakukan refleksi, itu ya, refleksi tentang cita-cita visi dari SD sekolah kita. Nah, maaf sebelumnya saya lupa ingin mengucapkan doa ya, astagfirullah gitu ya. Om Swastiastu gitu ya, Om Swastiastu semua kesini nih. Jadi adapun jadwal jadwal diskusi kita, yang pertama adalah pembukaan dan tujuan sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua kita melakukan diskusi tentang visi. Kemudian yang ketiga kita diskusi tentang kalimat rumpang yang dilakukan oleh nanti ibu-ibu dan bapak di sini untuk mengisi kalimat-kalimat rumpang. Kemudian yang keempat adalah penyampaian prakarsa perubahan dari Ibu Wulan. Nanti prakarsa apa yang dikemukakan atau untuk tahun ini gitu ya. Jadi prakarsa perubahan itu kita kita lakukan itu berdasarkan aset yang dimiliki oleh sekolah ya. Keberlanjutannya nanti juga berkaitan dengan pendidikan guru penggerak nanti. Di situ nanti ada panen hasil. Nih, sebenarnya saya tidak perlu bercerita banyak karena di sini juga sekolah penggerak, banyak hal yang sudah teman-teman ketahui gitu ya. Jadi jangan sampai saya memberikan garam ke laut gitu. Jadi kita berkolaborasi, berbagi di sini ya. Semata-mata ini kita sebagai pengajar gitu ya, sebagai agen perubahan. Cita-cita kita adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa gitu ya. Jadi demikian. Untuk nanti prakarsa perubahannya, nanti diskusi perubahan, mohon nanti Ibu Wulan nanti berserta teman-teman itu juga berkaitan dengan nanti di Lokakarya 7 Ibu ya, di Lokakarya 7 bisa juga menjadi praktek baik kita gitu ya, praktek baik sekolah. Demikian. Kemudian yang terakhir di jadwal adalah penutup. Untuk selanjutnya untuk diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan yang dilakukan di sekolah. Jadi proses belajarnya itu untuk secara selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Wulan. Demikian. Untuk selanjutnya saya akan mengenalkan diri. Kita memiliki waktu kurang lebih 1 jam sampai 90 menit ke depan. Begitu ya, Ibu yang izin. Sekian. Karena kemarin juga kita nggak ketemu, boleh
Baik, terima kasih atas waktunya yang terhormat Ibu PP yang memfasilitasi CGP kami, Bu Ulan. Selamat datang Bu di SD Negeri 1 Pesagi. Yang saya hormati teman-teman guru yang berkesempatan hadir dalam kegiatan kita ini, pendampingan individu dari salah satu CGP kita di SD 1 Pesagi. Terima kasih banyak yang ucapkan. Tak henti-hentinya mengucapkan syukur kepada Desa Yang Widawasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena salah satu poin yang penting sekolah kami ini ada lolos CGP Bu. Dari tahun-tahun lalu itu saya berharap ada yang lolos, tapi baru kali ini seperti itu. Mudah-mudahan nanti untuk selanjutnya bisa lebih banyak lagi yang termotivasi, kemudian yang terinspirasi seperti itu, karena memang sudah ada yang duluan, jadi komunikasi kan lebih mudah seperti itu. Om Swastiastu. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu PP yang sudah berkesempatan hadir ke sini. Lumayan jauh Bu, lumayan jauh jaraknya. Mudah-mudahan nanti tidak mengurangi semangatnya Bu PP nanti selama memfasilitasi CGP kami. Jadi teman-teman semuanya seperti itu, tidak banyak yang ingin Tiang sampaikan. Jadi Tiang hanya ingin supaya nanti apa-apa yang disampaikan oleh Ibu dari pendampingnya Gak Ulan seperti itu, dari pengajar praktek CGP Gak Ulan ini bisa nanti memberikan Bu arahan Bu, selain dan untuk ke CGP kami juga kepada guru-guru kami Bu. Ya Bu ya, mohon izin ilmunya karena sudah duluan Ibu mendapatkan, walaupun kami di sini sekolah penggerak seperti itu, bukan sekolah penggerak, masih pelaksana Bu sebenarnya. Bukan nanti kalau sudah 3 tahun kita mendapatkan pelatihan, itu baru setelah dinyatakan lolos baru kita ada label sekolah penggerak. Nah, kalau sekarang kita masih pelaksana program sekolah penggerak, sehingga sering disingkat oleh Bapak kepada BDP PPSP begitu, kita yang angkatan 3 di sini. Belum sebagai sekolah penggerak, kita hanya pelaksana program sekolah penggerak. Setelah lulus pelatihan 3 tahun, nanti keluar sertifikat dinyatakan layak, baru predikat sekolah penggerak itu bisa kita gunakan seperti itu. Nah, mungkin di pelatihan sekolah penggerak ada beberapa materi guru penggerak yang kita dapatkan itu, tapi hanya sebagian kecil Bu. Dan itu pun kita didampingi oleh fasilitator PSP itu 2 bulan sekali kita ada PMO secara daring, kemudian untuk kunjungan baru 2 kali. Sedangkan pelaksanaan kita sekarang ini di tahun yang kedua gitu. Jadi masih banyak sekali ilmu yang masih kurang. Jadi kalau seperti saya misalnya, kita memang ada belajar mandiri melalui PMM dan juga dari fasilitator yang waktunya cuma sedikit begitu Bu. Kurang puas rasanya. Tapi kalau seperti ini ada pendampingan individu, kemudian kita bisa mengintip sedikit begitu materi-materi guru penggerak yang saya pikir cukup bagus sekali Bu materinya ini ya. Dan itu kalau kita terapkan dengan anak, langsung ke anak itu bagus gitu ya Bu ya. Termasuk pengelolaan KSD kita. Kemarin saya baru dapat itu pengelolaan KSD waktu Lokakarya kemarin waktu di sekolah penggerak. Nah, itu katanya materi dari guru penggerak. Ya Bu ya. Nah, itu ternyata bagus sekali. Baru kita sadar, ternyata seperti ini cara mengelola kompetensi sosial emosional kita dengan rekan guru, dengan siswa seperti itu. Jadi yang harapkan nanti Ibu berbagilah dengan kami di sini, termasuk jangan kepada bulan saja yang mohon, nanti kepada teman-teman kami juga seperti itu Bu. Karena Tiang juga sangat terbatas kadang-kadang bersama teman-teman komunikasi. Kita sih memang punya aktif di Kombel, kita aktif di Kombel seperti itu. Cuma kadang-kadang karena banyaknya hal yang harus kita sampaikan, misalnya kita aktif Kombelnya seminggu sekali, itu memang aktif Bu di setiap hari Rabu. Nah, kemudian kadang-kadang kita hanya membahas terkait dengan masalah pembelajaran aja, refleksi ketika teman-teman dari
dari kelas kita refleksi sebentar begitu, ini permasalahannya gini gitu. Cuma itu saja yang masih fokus kita di Kombeldan, juga lagi satu terkait dengan PMN, baru itu saja. Jadi nanti mohon ilmu-ilmunya Bu, kalau bisa seperti itu berbagi. Ya bersyukur kita punya Ibu PP-nya Dek Ulan yang nyambung, padahal baru tadi saya kenal nyambung dengan ibunya itu. Sefrekuensi namanya Bu ya. Bisa nanti nular ilmu-ilmunya ke saya. Ya, mungkin itu saja yang dia ingin sampaikan, karena mohon izin nanti jam 10:30 lagi 20 menit yang tinggal Bu, karena ada kundangan ke K3S Margo. Ya ada tidak enak, saya ber-10 di 10 kecamatan kumpul di sana. Tidak enak saya tidak ikut. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan Bu, mohon dimaafkan. Titiang sinap antuk para santi. Om santi 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 Om. Ibu Ari mungkin sekarang sebutkan karena kemarin juga kita nggak ketemu, boleh sekali lagi. Baik, terima kasih atas waktunya yang terhormat Ibu PP yang memfasilitasi CGP kami, Bu Ulan. Selamat datang Bu di SD Negeri 1 Kesagi. Yang saya hormati teman-teman guru yang berkesempatan hadir dalam kegiatan kita ini, pendampingan individu dari salah satu CGP kita di SD 1 Kesagi. Terima kasih banyak yang ucapkan, tak hentinya mengucapkan syukur kepada Ide Sang Yang Widi Tuhan Yang Maha Esa, karena salah satu poin yang penting sekolah kami ini ada lolos CGP Bu. Dari tahun-tahun lalu itu saya berharap ada yang lolos, tapi baru kali ini seperti itu. Mudah-mudahan nanti untuk selanjutnya bisa lebih banyak lagi yang termotivasi, kemudian yang terinspirasi seperti itu, karena memang sudah ada yang duluan, jadi komunikasi kan lebih mudah seperti itu. Om Swastiastu. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu PP yang sudah berkesempatan hadir ke sini. Lumayan jauh Bu, lumayan jauh jaraknya. Mudah-mudahan nanti tidak mengurangi semangatnya Bu PP nanti selama memfasilitasi CGP kami. Jadi teman-teman semuanya seperti itu, tidak banyak yang ingin Tiang sampaikan. Jadi Tiang hanya ingin supaya nanti apa-apa yang disampaikan oleh Ibu dari pendampingnya Dek Ulan seperti itu, dari pengajar praktek CGP Dek Ulan ini bisa nanti memberikan Bu arahan Bu, selain dan untuk ke CGP kami juga kepada guru-guru kami Bu. Ya Bu ya, mohon izin ilmunya karena sudah duluan Ibu mendapatkan, walaupun kami di sini sekolah penggerak seperti itu, bukan sekolah penggerak, masih pelaksana Bu sebenarnya. Bukan nanti kalau sudah 3 tahun kita mendapatkan pelatihan, itu baru setelah dinyatakan lolos baru kita ada label sekolah penggerak. Nah, kalau sekarang kita masih pelaksana program sekolah penggerak, sehingga sering disingkat oleh Bapak kepada PDP PPSP begitu. Kita yang angkatan 3 di sini belum sebagai sekolah penggerak, kita hanya pelaksana program sekolah penggerak. Setelah lulus pelatihan 3 tahun, nanti keluar sertifikat menyatakan layak, baru predikat sekolah penggerak itu bisa kita gunakan seperti itu. Nah, mungkin di pelatihan sekolah penggerak ada beberapa materi guru penggerak yang kita dapatkan itu, tapi hanya sebagian kecil Bu, dan itu pun kita didampingi oleh fasilitator PSP itu 2 bulan sekali kita ada PMO secara daring, kemudian untuk kunjungan baru 2 kali. Sedangkan pelaksanaan kita sekarang ini di tahun yang kedua gitu. Jadi masih banyak sekali ilmu yang masih kurang. Jadi kalau seperti saya misalnya, kita memang ada belajar mandiri melalui PMM dan juga dari fasilitator yang waktunya cuma sedikit begitu Bu, kurang puas rasanya. Tapi kalau seperti ini ada pendampingan individu, kemudian kita bisa mengintip sedikit begitu materi-materi guru penggerak yang saya pikir cukup bagus sekali Bu.
materinya ini ya. Dan itu kalau kita terapkan dengan anak, langsung ke anak itu bagus gitu ya Bu ya. Termasuk pengelolaan KSD kita. Kemarin saya baru dapat itu pengelolaan KSD waktu Lokakarya kemarin waktu di sekolah penggerak. Nah itu katanya materi dari guru penggerak ya Bu ya. Nah itu ternyata bagus sekali. Baru kita sadar ternyata seperti ini cara mengelola kompetensi sosial emosional kita dengan rekan guru, dengan siswa, seperti itu. Jadi yang harapkan nanti Ibu berbagilah dengan kami di sini, termasuk jangan kepada bulan saja, ya mohon nanti kepada teman-teman kami juga seperti itu Bu. Karena Tiang juga sangat terbatas kadang-kadang bersama teman-teman komunikasi. Kita sih memang punya aktif di Kombel, kita aktif di Kombel seperti itu. Cuman kadang-kadang karena banyaknya hal yang harus kita sampaikan, misalnya kita aktif Kombelnya seminggu sekali itu memang aktif Bu, di sejak hari Rabu. Nah, kemudian kadang-kadang kita hanya membahas terkait dengan masalah pembelajaran aja, refleksi ketika teman-teman dari kelas kita refleksi sebentar begitu, ini permasalahannya gini itu. Cuma itu saja yang masih fokus kita di Kombel, dan juga lagi satu terkait dengan PMN, baru itu saja. Jadi nanti mohon ilmu-ilmunya Bu, kalau bisa seperti itu berbagi. Ya bersyukur kita punya Ibu PP-nya Ulan yang nyambung, padahal baru tak bisa kenal nyambung dengan ibunya itu. Sefrekuensi namanya Bu ya. Bisa nanti nular ilmu-ilmunya ke saya. Ya, mungkin itu saja yang dia ingin sampaikan, karena mohon izin nanti jam 10:30 lagi 20 menit yang tinggal Bu, karena ada kundangan ke K3S Margo ya, ada tidak enak saya 10 di 10 kecamatan kumpul di sana, tidak enak saya tidak ikut. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan Bu, mohon dimaafkan. Di Tiang Sinap Andok Parang Santi Om, Santi Om. Baik, terima kasih Ibu pengajar praktik atas waktunya. Om Swastiastu. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Ida Senyum Dewasa, karena berkat anugerah beliaulah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Besagi, yang saya hormati Ibu pengajar praktik, serta Bapak Ibu, teman-teman guru yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di ruangan ini. Nah, sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah serta rekan-rekan guru karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir ikut serta mendukung kegiatan pendampingan individu 2 calon guru penggerak angkatan 10 yang sedang saya jalani. Ibu-ibu, pada hari ini kita akan melaksanakan diskusi yang nantinya juga akan menjadi refleksi terhadap visi sekolah kita saat ini. Nah, nanti melalui visi sekolah inilah akan tercermin apa cita-cita sekolah kita pada murid untuk kedepannya. Sebelumnya sebelum kita lanjut dulu, supaya semua mengetahui ya apa itu visi. Nah, ingat nggak dulu waktu ibu-ibu kecil tuh kita pernah ditanya mengenai cita-cita ya. Pertanyaan yang sering diajukan adalah mau jadi apa jika besar nanti. Nah, kita menjawab dengan bersemangat tentang profesi yang ingin kita geluti di masa depan. Padahal kita belum tahu apakah hal itu dapat dicapai atau tidak. Nah, seperti itulah misalnya visi itu ya. Mengapa visi diperlukan? Visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga diibaratkan sebagai bintang petunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi pada saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Nah, sekarang ini ada beberapa kalimat rumpang yang akan saya berikan kepada ibu-ibu semua.
Mohon nanti untuk mengisi melengkapi kalimat rumpang tersebut. Sekarang saya akan membagikan kertas ini, nanti ditempelkan di depan. Nye. Mulai dari yang nomor 1 dulu. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa ya? Silakan diisi di sana. Untuk nomor 1 aja dulu ya. Kalau sudah silakan ditempelkan di depan. Nah, baik, untuk yang pertama kita memimpikan murid-murid yang pertama ada yang kreatif, inovatif, beriman kepada dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada bertanggung jawab. Yang ketiga ada berkarakter, cerdas, berbudaya, disiplin, hormat pada guru dan teman-teman, paham teknologi, melek digital, mandiri, dan cerdas. Nah, sekarang saya akan melanjutkan untuk kalimat rumpang yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah bagi yang sudah silakan ditempelkan ke depan. Nah, untuk kalimat rumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan
Baik, silakan bagi yang sudah, silakan ke depan. Untuk tadi kalimat rumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa yang memiliki kemampuan berbeda-beda. Murid ciptaan Tuhan yang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Generasi yang kita persiapkan untuk masa depan bangsa, individu yang memiliki bakat yang berbeda-beda, dan yang terakhir ada generasi penerus yang jujur dan disiplin. Terus untuk kalimat rumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter, fasilitas yang lengkap untuk murid, kenyamanan, keamanan, kebersamaan dan kebahagiaan, kedisiplinan, ketenangan, kenyamanan, pengembangan karakter dan budi pekerti, dan yang terakhir ada pengembangan karakter yang dapat mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif dan berpusat pada siswa. Nah, sekarang kita akan lanjut ke kalimat rumpang yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa baik, sudah silakan dibawa ke depan. Baik, saya akan bacakan yang keempat, yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka di sekolah berhak mendapatkan pendidikan yang layak, saling menghormati itu penting, kreativitas sangat diperlukan dalam pembelajaran, pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting dan belajar sesuai dengan minat dan bakat agar muncul ide yang kreatif dan inovatif. Untuk selanjutnya, rumpang yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk
yang kita lihat DG yang ini izin permisi ya di Pak Bumi kan anaknya ini 3 bulanan cucunya ya ayo Bu ya silakan. Silakan bagi yang sudah bawa tempelkan ke depan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan visi dan misi dan memajukan pendidikan, maju bersama, mengukir prestasi, mampu menuntun murid ke arah yang positif, mendampingi dan menuntun murid untuk mencapai kesuksesan, dan memajukan pendidikan di SD Negeri 1 Pesagi. Dan untuk kalimat umpah yang terakhir yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa baik, bagi yang sudah silakan ditempelkan ke depan. Baik, untuk yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa sekolah adalah tempat untuk membentuk karakter murid, lebih mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Inovasi dan kreativitas itu sangat penting. Setiap anak memiliki kemampuan masing-masing dan untuk mencapai cita-cita harus saling mendukung dan kerjasama. Jadi untuk mengecek visi kita sudah sesuai dengan paradigma baru, maka kita akan menyimpulkan 6 kalimat umpang ini ya. Untuk yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang cerdas, disiplin, berkarakter, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk yang kedua, kita percaya bahwa generasi penerus bangsa itu mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan yang ketiga, di sekolah kita itu mengutamakan pendidikan karakter dan budi pekerti.
Murid yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kreativitas sangat diperlukan dalam pembelajaran. Untuk yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk mampu menuntun murid ke arah positif dan memajukan pendidikan. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa lebih mengutamakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan berpihak pada murid. Nah, berarti di sini saya akan menyampaikan visi dari SD Negeri 1 Pesagi, yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter, cerdas, disiplin, berbudaya, serta melek digital untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itulah visi dari SD Negeri 1 Pesagi. Ini saya ulang, terwujudnya peserta didik yang berkarakter, cerdas, disiplin, berbudaya, serta melek digital untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, yang akan saya tanyakan, apakah visi yang kita miliki sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah, ya. Apakah visi yang kita miliki sudah mencerminkan dimensi profil pelajar Pancasila? Ya, adapun di sini dimensi profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya. Nah, sebagai seorang CGP, saya berkewajiban melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik sesuai dengan paradigma baru agar mampu mengikuti perkembangan yang ada. Seperti kita memposisikan murid sesuai dengan kodratnya. Ki Hajar Dewantara itu berpendapat perkembangan murid itu haruslah disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang mereka miliki. Untuk menunjang visi kita tersebut, saya menyusun sebuah prakarsa perubahan. Nah, pernyataan sebelum kita lanjut ke prakarsa perubahan, sebelumnya untuk kita ketahui, pernyataan prakarsa perubahan itu adalah langkah awal untuk memulai perubahan di suatu organisasi atau sekolah. Pernyataan prakarsa perubahan dibuat karena memiliki tujuan yang sangat penting. Tujuannya adalah mengidentifikasi masalah serta peluang-peluang yang memerlukan perubahan. Nah, apa inisiatif perubahan atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Prakarsa perubahan yang dilakukan yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid dengan pemanfaatan teknologi. Itu prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Nah, sebelum kita lanjut ya, di sini prakarsa perubahan itu akan disesuaikan dengan IA, yaitu inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif yang juga dikenal sebagai appreciative inquiry adalah pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Untuk mendukung keterwujudan prakarsa perubahan yang dikenal dengan metode IA, dalam bahasa Indonesia kita lebih mengenal dengan metode Bagja. Nah, di sini metode Bagja itu terdiri dari BAGJA. B yaitu buat pertanyaan utama, ya.
Pertanyaannya itu bagaimana cara meningkatkan prestasi dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Untuk daftar tindakan atau penyelidikan yaitu melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru, mengumpulkan referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan prestasi dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi, dan mencari tahu karakter peserta didik melalui tes awal. Untuk A-nya yaitu ambil pelajaran. Untuk pertanyaannya, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Bagaimana memilih teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan prestasi dan motivasi belajar peserta didik? Yang ketiga, teknologi pembelajaran apa saja yang sudah digunakan? Terus daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, mencari referensi tentang guru yang ahli dalam bidang teknologi, mencari referensi tentang teknologi yang tepat agar dapat meningkatkan prestasi dan motivasi belajar peserta didik. Dan yang terakhir yaitu menentukan teknologi pembelajaran yang akan digunakan untuk meningkatkan prestasi dan motivasi belajar peserta didik. Untuk G yaitu gali mimpi. Pertanyaannya, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan prestasi dan motivasi belajar peserta didik? Bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan oleh guru di kelas lain? Apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Untuk daftar tindakan atau penyelidikan yaitu membuat lembar observasi tentang prestasi dan motivasi belajar peserta didik, melakukan kolaborasi dengan guru lain, dan mencari referensi tentang profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten di bidangnya. Untuk J yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah-langkah untuk membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Media apa yang digunakan dalam pembelajaran yang berbasis teknologi? Bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran? Untuk daftar tindakan atau penyelidikan yaitu membuat perangkat pembelajaran dan instrumen pembelajaran yang tepat. Yang kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. Yang ketiga, membuat jadwal kegiatan pembelajaran yang berbasis teknologi yang bervariasi tiap minggunya. Dan yang terakhir yaitu A, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Siapa saja yang saya libatkan serta bagaimana peran mereka dalam mewujudkan rencana ini? Yang terakhir yaitu daftar tindakan atau penyelidikan, yaitu kepala sekolah, komite, rekan guru, dan peserta didik. Ya. Itulah tahap-tahap dari bagjanya teman-teman. Nah sekarang kita ice breaking dulu sebentar ya. Ice breakingnya gampang-gampang kok. Berdiri dulu semuanya. Kalau saya bilang 1, pegang kepala. Kalau saya bilang 2, pegang pundak. Dan kalau bilang 3, pegang lutut. Ya. Bisa dimulai? Bisa. 1, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 2. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, biar tidak bosan ya. Nah, sekarang kita lanjut. Yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Nah, yang pertama, kira-kira apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Coba Bu Engka, inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Semua guru mampu memahami serta menerapkan semua nilai dari Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernarkotis, dan kreatif. Barulah kita menanamkan dan memastikan semua murid memahami dan menjalankan semua nilai
yang ada pada profil pelajar Pancasila tersebut. Ya. Nah, untuk yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Coba Bu Erin sebutkan. Untuk kepala sekolah itu memfasilitasi setiap kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian guru menuntut murid untuk melakukan setiap kegiatan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian orang tua memberi dukungan penuh terhadap yang dilakukan sekolah serta memberi umpan balik dari setiap kegiatan. Baik, terima kasih. Nah, untuk yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan kepala sekolah, guru, dan orang tua agar visi sekolah dapat tercapai? Nah, berikut kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai visi sekolah, yaitu yang pertama, melaksanakan persembahyangan di halaman sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, mengajak siswa belajar menggunakan teknologi, ya, ini diselipkan di dalam pembelajaran di kelas. Mungkin ibu-ibu semua sudah melaksanakan, ya. Kalau di sekolah kita itu kan biasanya terkenal pada hari Kamis, ya, dengan program Kapital, Kamis Pembelajaran Digital. Nah, untuk yang ketiga, mengajak siswa untuk bisa mandiri. Yang keempat, mengadakan kegiatan P5 yang bisa meningkatkan kreativitas siswa. Dan yang terakhir yaitu menanamkan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, yang terakhir di sini karena saya sudah menyampaikan visi dan prakarsa perubahan, sekarang saya akan menyimpulkan dari diskusi tadi, ya. Visi sekolah itu sudah sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila dan sudah berpihak kepada murid. Dan yang kedua, banyak kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai visi sekolah seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang ketiga, prakarsa perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah adalah dengan meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid dengan pemanfaatan teknologi. Dan yang terakhir, dukungan dari semua warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, murid, serta orang tua menjadi pelaku utama terwujudnya visi sekolah yang telah tersusun, ya. Dengan dibacakan kesimpulannya tadi, berarti sesi diskusi ini sudah selesai. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Waktu saya kembalikan kepada Ibu PP. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik, saya sebagai pendamping Ibu Ulan dari diskusi yang kita lakukan hampir 1 jam, ya. Beberapa hal yang menjadi poin saya, gitu ya, dari penyampaian prakarsa perubahan, visi sekolah. Jadi sebenarnya kesimpulannya kita tidak perlu mengubah visi kembali, ya. Karena visi yang sudah ada di SD 1 Pesangi itu sudah sesuai dengan cita-cita teman-teman, gitu ya, dengan harapan teman-teman, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk di prakarsa perubahan, di mana Ibu Wulan, salah satunya adalah untuk mencapai visi sekolah adalah meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar dengan pemanfaatan teknologi.
yang menjadi fokus kita selanjutnya adalah divisi itu di prakarsa perubahan itu berarti kita sudah melihat aset-aset sekolah. Ketika kita menggunakan teknologi, berarti secara sarana dan prasarana tidak masalah. Kemudian dari SDM teman-teman guru di sini juga tidak masalah, begitu ya. Kemudian dari sarana yang lain adalah WiFi sudah. Kemudian tentu bahwa pemanfaatan teknologi itu kalau bisa secara berkesinambungan. Itu juga perlu perencanaan pembiayaan, gitu ya. Jadi melihat aset-aset yang dimiliki oleh SD 1 Pesagi untuk mewujudkan visi itu dengan prakarsa itu sepertinya tidak masalah gitu ya. Kita memanfaatkan aset itu. Nah, untuk selanjutnya dukungan dari stakeholder yang ada, guru, ibu kepala sekolah terutama ya. Saya yakin ibu kepala sekolah sangat mendukung ya. Teman-teman, komite, siswa, masyarakat juga gitu ya. Diharapkan nanti kolaborasinya dalam mewujudkan visi. Yang terakhir, melihat jalannya diskusi tadi gitu ya, ini adalah merupakan proses pembelajaran dari Ibu Ulan, proses pembelajaran, memfasilitasi untuk kedepannya gitu ya. Jadi saya harapkan sudah memiliki pengalaman ya, karena dalam pendidikan guru penggerak ini memfasilitasi kegiatan-kegiatan seperti ini akan sering dilakukan gitu ya. Diskusi, forum diskusi, refleksi gitu ya. Sampai selanjutnya nanti ini pesan saya untuk Ibu Ulan gitu. Atau saya tanya deh sama teman-teman gitu ya. Untuk sekolah penggerak ini apakah setiap tahun itu ada setiap semester melaksanakan panen raya gitu? Di proyek P5-nya, di proyek P5-nya apakah sudah sering? Amin. Sudah. Jadi saya sebagai sebagai pendamping Ibu Ulan hanya sedikit berpesan bahwa penyampaian visi ini nanti disesuaikan, bukan penyampaian visi, prakarsa perubahan. Karena prakarsa perubahan itu adalah bagian dari visi gitu ya. Nah, prakarsa perubahan nanti itu kita wujudkan dalam bentuk program kegiatan gitu. Makanya salah satunya itu adalah dengan memanfaatkan teknologi gitu ya. Nah, nanti di proyek P5-nya juga disesuaikan dengan ini gitu ya. Nah, untuk selanjutnya nanti ini untuk bulan di proyek di Lokakarya 7 nanti kan sudah ada koneksi. Salah satunya nanti yang disampaikan adalah prakarsa perubahan ini, kegiatan ini Ibu Ulan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk diskusi hari ini. Berjalan cukup lancar, cukup interaktif gitu ya. Jadi teman-teman berkolaborasi untuk membantu Ibu Ulan gitu ya.
Untuk saya sendiri, saya rasa cukup ya. Oke. Untuk akhir diskusi, saya tutup dengan Om Santi. Om Santi, 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 Santi.